Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Alif Tegerjat Miko, NIM C1B020123 dengan dosen pengampu Pak Dona Aurora Lubis, SCMM, akan menjelaskan tentang manajemen piutang. Pengertian manajemen piutang. Manajemen piutang adalah praktik atau sistem yang dibuat oleh perusahaan melalui proses perencanaan, pengawasan, pengendalian uang yang ditagihkan kepada pihak yang meminjam, tagihan kepada pihak lain yang dimaksud adalah tagihan perorangan maupun piutang yang lazim terjadi adalah pinjaman maupun perusahaan atas setiap aktiva atau aset perusahaan yang timbul dari transaksi kredit. Contoh sumber piutang yang lazim terjadi adalah pinjaman karyawan, penjualan kredit, atau restitusi pajak. Piutang pada operasional bisnis adalah dua peran yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini karena piutang adalah salah satu faktor untuk meningkatkan keuntungan, misalnya melalui penjualan kredit. Nah, di sini ada jenis-jenis piutang. Yang pertama itu jenis usaha atau piutang usaha atau dagang. Piutang dagang adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat tagihan adanya penjualan barang atau jasa secara kredit, di mana tagihan tidak disertai dengan surat perjanjian yang formal. Kedua itu piutang wesel. Piutang ini artinya kegiatan menagih perusahaan kepada pihak ketiga atau pihak lain yang menggunakan perjanjian secara tertulis dengan wesel atau promise. Yang ketiga yaitu piutang lain-lain. Piutang lain-lain yang dimaksudkan yaitu jenis piutang di luar piutang usaha dan piutang wesel. Piutang lain-lain ini meliputi piutang bunga, piutang pajak, piutang dari karyawan perusahaan. Nah, kemudian ada kebijakan manajemen piutang. Yang pertama itu analisis standar kredit. Standar kredit merupakan kualitas minimal yang digunakan untuk menilai apakah peminjam layak untuk diberikan kredit atau pinjaman. Dengan menentukan standar kredit, perusahaan bisa menentukan besaran pemberian kredit serta jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pelunasan. Nah, kemudian adalah persyaratan kredit. Persyaratan kredit yang dimaksud adalah meliputi ketentuan-ketentuan yang dibuat perusahaan dalam mengelola piutangnya. Syarat kredit meliputi penentuan periode kredit, potongan tunai, penetapan bunga, dan syarat-syarat lain yang diberikan kepada pemohon pinjaman. Tiga itu kebijakan penagihan. Kebijakan penagihan utang sangat didasari oleh kebijakan kredit yang telah disepakati, misalnya jumlah pinjaman yang diterima, periode kredit, dan persyaratan khusus lainnya. Yang keempat itu mengandalkan pihak ketiga. Kebijakan terakhir bukanlah prinsip utama yang dilakukan untuk mengefisiensi manajemen piutang perusahaan. Namun dalam persaingan yang semakin ketat dan sangat volatil, mengandalkan pihak ketiga merupakan pilihan yang terbaik bagi perusahaan. Nah, di sini kemudian ada faktor yang mempengaruhi investasi piutang. Pertama itu volume penjualan kredit. Makin besar porsi penjualan kredit dan keseluruhan penjualan, memperbesar jumlah investasi dalam piutang perusahaan tersebut. Kemudian ada syarat pembayaran. Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak. Apabila perusahaan menetapkan syarat pembayaran yang ketat, berarti bahwa perusahaan lebih mengutamakan keselamatan kredit daripada pertimbangan profitabilitas. Nah, kemudian ada ketentuan tentang pembatasan kredit. Dalam penjualan kredit, perusahaan dapat menetapkan batas maksimal atau plafon bagi kredit yang diberikan kepada para langganannya. Kemudian kebijakan pengumpulan atau penagihan piutang. Perusahaan dapat menjalankan kebijaksanaan dalam mengumpulkan piutang secara aktif atau pasif. Dan kebiasaan membayar pelanggan. Ada sebagian langganan yang mempunyai kebiasaan untuk membayar dengan menggunakan kesempatan mendapatkan cash discount, dan ada sebagian lain yang tidak menggunakan kesempatan tersebut. Nah, kemudian ada biaya yang timbul akibat adanya piutang. Biaya yang timbul akibat dari adanya piutang adalah sebagai berikut, yaitu biaya penghapusan biaya piutang. Biaya penghapusan piutang ragu-ragu atau bad debt, risiko terhadap tidak tertagihnya sejumlah tertentu dari piutang akan dimasukkan sebagai biaya bad debt atau piutang ragu-ragu yang nantinya akan diadakan penghapusan piutang. Oleh karena itu perlu diperhitungkan pada setiap periode. Kemudian biaya pengumpulan piutang. Dengan adanya piutang, maka timbul kegiatan penagihan piutang yang akan mengeluarkan biaya disebut sebagai biaya pengumpulan piutang. Kemudian biaya administrasi terhadap piutang, diperlukan kegiatan administrasi yang mengeluarkan biaya. Nah, yang terakhir yaitu biaya sumber dana. Dengan terjadinya piutang, maka diperlukan dana dari dalam maupun dari luar perusahaan untuk berjaga-jaga. Dana tersebut diperlukan biaya untuk sumber dana atau fixed cost. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.